Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini meneruskan materi yang sebelumnya. Akan kita bahas kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Yang perlu diketahui pertama bahwa dalam setiap sistem pendidikan pasti terjadi perubahan kurikulum sesuai dengan tuntutan politik, perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perindustrian dan ekonomi ini tentu membentuk satu tantangan-tantangan baru dalam setiap zaman yang berbeda-beda, dan itu yang menjadi faktor yang menentukan adanya perubahan kurikulum. Di negara kita Indonesia sendiri, sejak zaman kemerdekaan kita sudah mengenal banyak sekali kurikulum ya. Bahkan sering ada yang menyampaikan ganti menteri, ganti kurikulum. Ya memang begitulah kenyataannya. Setiap zaman, setiap rejim itu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa seharusnya yang dimasukkan dalam kurikulum itu, sesuai dengan filsafat dan pertimbangan-pertimbangan pragmatis lainnya. Tentu untuk negara kita Indonesia, semua kurikulum nasional itu berlandaskan kepada azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi bagaimanapun yang paling pokok dari sebuah kurikulum nasional Indonesia itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena memang sistem pendidikan itu juga dirancang untuk menopang keberlangsungan ideologi negara kita, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia bisa dijamin eksistensinya dalam setiap masa. Seorang sarjana pakar kurikulum bernama Sujana berpendapat bahwa perubahan struktur kurikulum itu menyangkut setidak-tidaknya 5 komponen. Yang pertama adalah komponen perubahan dalam tujuan kurikulum yang tadi saya sampaikan didasarkan pada pandangan hidup masyarakat dan juga falsafat negara. Yang kedua yaitu komponen isi dan struktur kurikulum. Yang ketiga yaitu komponen terkait strategi kurikulum, yaitu yang menyangkut tentang teori belajar mengajarnya, perubahan sistem administrasinya, ya, bimbingan dan konseling, dan juga perubahan dalam sistem penilaiannya. Yang keempat adalah komponen sarana kurikulum, ya. Misalnya ketenagaannya seperti apa, sarana prasarannya, perlengkapan sekolah, lab, perpustakaan, alat-alat audio visual aid, alat peraga ya dalam bahasa lain. Dan juga komponen yang kelima yaitu perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Sebagai contoh ya, kita mendapatkan kurikulum 2004 itu dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Sedangkan kurikulum tahun 2006 kita mengenalnya sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bagaimanakah kedudukan kurikulum dalam pendidikan? Kurikulum diartikan oleh Knežević, ini buku yang sudah sangat tua ya, ditulis tahun 1961 tapi masih populer, mengatakan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman bagi peserta didik yang disediakan di bawah arahan suatu lembaga pendidikan. Kurikulum memegang kunci dalam pendidikan sebab itu berkaitan dengan arah, isi, proses pendidikan yang menentukan seperti apakah kualitas lulusan yang hendak diciptakan oleh kurikulum itu. Sedangkan menurut Sukma Dinata tahun 2006, kurikulum menyangkut rencana dan pelaksanaan pendidikan, baik itu dalam lingkup kelas, dalam lingkup sekolah, dalam lingkup suatu wilayah daerah yang paling kecil,
wilayah provinsi maupun nasional. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa merupakan inti dari pendidikan formal. Guru berinteraksi dengan siswa itu dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya di bawah arahan kurikulum. Kita memfokuskan pemahaman kita tentang kurikulum sebagai suatu rencana. Kurikulum sebagai suatu rencana, maka itu ada 3 cakupan. Yang pertama adalah terkait dengan desain kurikulumnya. Yang kedua terkait dengan implementasi kurikulum. Dan yang ketiga terkait evaluasinya. Desain kurikulum berarti menyangkut tujuan, proses, dan evaluasi. Kemudian kita mengenal ada macam-macam desain ya. Ada yang berdasarkan fokus, berdasarkan waktu, dan juga berdasarkan lingkupnya. Nah, pengembangan desain pembelajaran mengenai media, sumber, dan peralatan ini juga masuk dalam komponen desain kurikulum. Kemudian kita juga menyusun alat evaluasi dan alat pengukuran yang akan digunakan. Sedangkan terkait implementasi kurikulum, maka di situ kita akan mengenal adanya model-model implementasi, model-model inovasi, dan bagaimana mengoptimalisasikan implementasi suatu kurikulum. Sedangkan terkait dengan evaluasi kurikulum, maka yang dibahas di situ, yang dikenalkan, yang kita hadapi adalah tentang model-model evaluasinya, teknik evaluasi dan teknik pengukurannya, dan itu semua evaluasi kurikulum adalah muaranya adalah untuk penyempurnaan kurikulum itu sendiri. Nah, slide ini sebenarnya menjelaskan bagian pada halaman sebelumnya ya, bahwa kurikulum itu terdiri dari 3 komponen, yaitu kurikulum sebagai rencana ya, itu terdiri dari 3 komponen, yaitu terkait desain kurikulumnya, implementasi kurikulum, dan juga evaluasi kurikulum. Desain kurikulum berisi tujuan, proses, dan evaluasi, macam-macam desainnya, ada yang berdasarkan fokus, waktu, dan lingkup, tadi ya sudah disampaikan. Pengembangan desainnya seperti apa, media yang hendak dipakai, sumber dan peralatan, dan juga penyusunan alat evaluasi dan alat pengukurannya. Sedangkan pada implementasi kurikulum, maka menyangkut model-model implementasinya, bagaimana inovasi model, terus kemudian bagaimana implementasi itu bisa dioptimalisasikan sebaik-baiknya. Sedangkan evaluasi kurikulum menyangkut model-model evaluasi, teknik, dan pengukuran, serta ini semua adalah bermuara pada penyempurnaan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu rencana, ya harus diingat bahwa kurikulum di dalam kelas itu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, ya. Jadi bukan sekedar kumpulan dokumen, ya, RPP dan sebagainya ya. Oleh karena itu guru itu memang tugasnya adalah menerjemahkan kurikulum dalam bentuk interaksi antar dirinya dengan para siswa. Maka dalam proses interaksi itu tentu akan dipertimbangkan ya kebutuhan dan juga kondisi perkembangan siswa itu sendiri. Unsur yang setiap hari ada di dalam suatu pelaksanaan kurikulum itu adalah unsur guru, unsur murid, unsur kepala sekolah, dan unsur pengawas. Ini yang menentukan, yang membuat suatu kurikulum itu menjadi suatu benda yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dalam interaksi pendidikan, itu kurikulum memegang peranan yang sangat penting. Karena kurikulum itu memandu interaksi guru dan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Baik tujuan itu menyangkut penguasaan pengetahuan tertentu, dan juga pengembangan kepribadian, dan juga pengembangan aspek-aspek spiritualitas, religiusitas, kemampuan sosial, pengembangan soft skill, dan juga pengembangan hard skill. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut,
guru harus membawakan atau menghadirkan bahan atau materi dengan menggunakan metode tertentu. Nah, guru juga harus melakukan penilaian proses. Ya, selama proses interaksi dengan para siswa itu, guru harus sudah mencatatkan penilaian terhadap setiap individu peserta didik yang mengikuti. Ya, sehingga selain itu akan bisa ketika menentukan sebuah hasil proses pendidikan di akhir periode, apakah akhir semester atau akhir catur bulan, maka guru-guru telah memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang setiap peserta didiknya. Ini yang penting sekali dipahami. Landasan manajemen kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah landasan filosofi atau landasan filsafat. Yang kedua adalah landasan psikologi. Yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Dan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimanakah landasan filsafat? Ya, kita menyadari bahwa setiap masyarakat itu memiliki suatu jiwa atau memiliki kehendak. Yang jiwa dan kehendak itu memberikan arah pada tujuan pendidikan. Maka sebenarnya arah dalam suatu sistem pendidikan adalah wawasan masyarakat itu sendiri. Nah, landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum maka mengkaji hakikat realitas, ilmu pengetahuan, sistem nilai kebaikan, nilai keindahan yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Landasan filsafat itu memberi arah semua keputusan dan tindakan manusia. Filsafat memberi arah hakikat pendidikan, tujuannya mau kemana, dan bagaimana cara mencapainya. Nah, dalam konteks Indonesia, maka landasan filsafat itu jelas sudah terangkum dalam pandangan hidup bangsa yang kita sering menyebutnya sebagai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila itu adalah menjadi landasan kurikulum di negara kita di Indonesia. Oleh karena kurikulum itu mengacu kepada Pancasila, maka setiap guru, setiap pendidik itu sangat penting untuk memahami nilai-nilai apa sajakah yang terkandung di dalam Pancasila. Sehingga proses pembelajarannya itu nanti yang dibawakan oleh guru akan sejalan dan sesuai dengan falsafah bangsa tersebut. Sedangkan landasan psikologi, kita mengetahui bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Oleh karena itu, maka ilmu psikologi ini membawa atau memberikan landasan dalam 3 dimensi pendidikan. Yang pertama yaitu dimensi karakteristik individu, ya, bagaimana kita bisa mengetahui seperti apakah kecerdasan umum para peserta didik kita, bagaimana sih bakat dan minat yang dimiliki oleh para peserta didik kita, dan misalnya kalau kita berbicara tentang multiple intelligence, maka seperti apa profil setiap peserta didik yang mengikuti pelajaran kita dari sisi kecerdasan ganda tersebut. Yang kedua, psikologi juga memberikan landasan tentang bagaimana sih konsep belajar itu, bagaimana prinsip belajar, proses pembelajaran yang seharusnya seperti apa. Terus kita juga mengetahui tentang tahap perkembangan siswa, developmental psychology, bagaimana siswa belajar itu, bagaimana sih kondisi pembelajaran yang baik, apa faktor-faktor yang bisa menghambat dan juga mendorong kemajuan pembelajaran. Ini semua adalah diberikan landasannya oleh ilmu psikologi. Kemudian dimensi ketiga dari ilmu psikologi adalah menjelaskan tentang seperti apa sih motivasi belajar itu, kira-kira apa sajakah yang perlu diberikan kepada siswa agar motivasi belajar itu bisa tumbuh. Dan satu hal lagi,
kurikulum yang dikembangkan tanpa landasan psikologi pasti akan mengalami suatu kegagalan. Oleh karena itu, landasan psikologi menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan suatu kurikulum. Bahkan juga dalam implementasi kurikulum yang dibawakan oleh guru di dalam kelas. Sedangkan landasan yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Kita ketahui kebudayaan manusia itu juga sifatnya dinamis. Dia terus berkembang dalam suatu proses evolusi yang lama gitu ya. Bukan ratusan tahun, ribuan tahun. Nilai-nilai yang dipertahankan dan dihormati oleh masyarakat, baik dari sudut keagamaan, sosial budaya, itu tentu ditransmisikan melalui proses pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah transmisi budaya. Masyarakat itu menerima, menyebarluaskan, melestarikan, atau menolak nilai-nilai sosial budaya menggunakan pendidikan yang dirancang ke dalam suatu kurikulum. Nilai-nilai kepercayaan, norma-norma yang dianut oleh masyarakat, selain diwariskan melalui pendidikan, maka juga terrefleksikan dalam sistem pendidikan. Nah, suatu pertanyaan penting saat ini, apakah pendidikan sebagai transmisi kebudayaan masih tetap relevan? Apa alasannya? Di satu sisi kita tahu kebudayaan itu menjamin adanya stabilitas sosial, namun kadang kebudayaan juga dapat membelenggu masyarakat. Oleh karena itu, dalam kaitannya ini, kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada konsep kebudayaan yang bersifat final, yang bersifat absolut, karena terus dalam proses yang dinamis, yang setiap hari perubahannya tidak bisa dengan mudah kita saksikan. Sedangkan landasan Iptek, kita tentu menyadari bahwa di abad 21 dan tidak-tidaknya mulai abad 18, 19, 20, 21 ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki peran yang sangat dominan ya dalam menentukan maju mundurnya suatu peradaban manusia. Dalam kaitan ini, Sukma Dinata tahun 2006 mengatakan bahwa pengembangan Iptek itu secara langsung menjadi isi atau menjadi materi dari pendidikan. Secara tidak langsung, Iptek itu memberi tugas kepada pendidikan, membekali generasi muda dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. Iptek menjadi landasan suatu kurikulum pendidikan, namun kurikulum pendidikan juga akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Jadi artinya hubungan antara Iptek dengan kurikulum pendidikan itu bersifat sangat berkaitan. Iptek mempengaruhi kurikulum pendidikan juga akan mempengaruhi produk Iptek yang akan datang. Jadi ada proses cyclical proses di situ. Kemudian sistem pembelajaran yang didukung oleh teknologi akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya, di satu sisi Iptek bisa kita katakan sebagai produk dari suatu kurikulum pendidikan, tapi kurikulum pendidikan sendiri untuk bisa berjalan dengan baik, dengan efektif, itu juga membutuhkan dukungan teknologi atau penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia. Mari kita bahas tentang pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis, sehingga perlu dievaluasi dan dikembangkan secara terus-menerus. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum itu akan berjalan. Pengembangan kurikulum adalah proses pembuatan keputusan rencana dan proses memperbaiki hasil dari keputusan tersebut yang berdasarkan pada urutan dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus tanpa henti. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, maka ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan.
Menurut Pusat Kurikulum tahun 2007, ada 7 prinsip pengembangan kurikulum yang harus diacu, yang harus dipedomani. Yang pertama, bahwa kurikulum itu dikembangkan harus berpusat kepada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan juga kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, pengembangan kurikulum itu harus beragam dan terpadu. Artinya, kurikulum itu dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik siswa, juga keragaman kondisi daerah, jenjang serta jenis pendidikannya, dan juga sangat penting untuk diketahui bahwa ini tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan juga jenis kelamin. Jadi meskipun beragam terpadu, tapi tidak boleh diskriminatif dari aspek agama, suku, budaya, adat, status sosial ekonomi, dan juga jenis kelamin. Prinsip yang ketiga, pengembangan kurikulum itu harus tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. Artinya, kurikulum itu dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa iptek dan seni itu selalu berkembang secara dinamis dan tidak ada kata akhir. Oleh karena itu, isi kurikulum harus mendorong siswa untuk mau berperan serta secara aktif, mengikuti dan memanfaatkan iptek dan seni. Prinsip yang keempat, jadi kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum itu harus dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang lain seluas-luasnya. Dunia industri diajak berbicara, dunia bisnis, pemerintahan, para politisi juga harus dilibatkan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Kalau kurikulum tidak relevan, tidak sesuai dengan kebutuhan kehidupan, ya kurikulum itu akan menjadi sia-sia. Prinsip yang kelima, harus menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya, substansi kurikulum itu harus mencakup seluruh dimensi kompetensi bidang keilmuan yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenis pendidikan. Prinsip yang keenam, yaitu prinsip belajar sepanjang hayat, lifelong learning. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, proses pembudayaan, dan juga proses pemberdayaan siswa, di mana ini berlangsung sepanjang hayat, tidak ada hentinya. Prinsip pengembangan kurikulum yang ketujuh, yaitu harus seimbang antara berbagai kepentingan nasional maupun regional. Kurikulum itu harus dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah, ya, dan harus ditujukan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kaitan ini, kepentingan nasional dan kepentingan daerah itu harus saling melengkapi. Tidak boleh saling meniadakan. Dalam bagian ini, menyajikan kegiatan pengembangan kurikulum, ya. Kita mulai kegiatan pengembangan kurikulum itu dimulai dari adanya analisis kebutuhan, ya. Setelah analisis kebutuhan, kemudian merumuskan nama mata pelajaran. Setelah itu nama mata pelajaran sudah dirumuskan, maka kemudian langkah berikutnya yaitu merumuskan tujuan. Setelah itu baru merumuskan struktur mata pelajarannya, bobotnya, semesternya, mau diajarkan berapa semester, dan sebagainya. Nah, setelah ini selesai, baru kemudian langkah berikutnya yaitu desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran itu ada 3 hal. Silabusnya mata pelajaran itu seperti apa, rencana pembelajarannya dari setiap silabus mapel itu akan seperti apa, dan juga bahan pembelajarannya seperti apa.
Nah, di sini maka desain pembelajaran itu pada intinya akan membahas tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, pengalaman belajar yang harus diraih, harus didapatkan oleh peserta didik seperti apa, materi pembelajarannya seperti apa saja, metodenya bagaimana, medianya, dan juga bagaimana evaluasi pembelajarannya. Kita membahas tentang model-model pengembangan kurikulum. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang model-model pengembangan kurikulum itu ada berbagai macam ya. Ada model yang sangat populer, model birokratis, model grassroots, ada lagi model Shaylor, Alexander, dan Lewis ya. Ada lagi model Tyler ya. Ada lagi model Oliva ya, yang itu nanti para mahasiswa bisa membaca di bukunya Imam Gunawan dan Jumjum Nurbenti dengan judul Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik. Itu dapat dibaca mulai halaman 240 sampai halaman 270 ya. Di situ akan dibahas tentang model-model pengembangan kurikulum. Nah, dalam video ini saya hanya akan menjelaskan dua model saja. Yang pertama ada model birokrasi atau bureaucratic model of curriculum development, dan yang satunya adalah the grassroots model of curriculum development. Karena ini saya kira yang paling populer ya, yang biasa diambil oleh pemerintah. Nah, pada model birokratik ini, model birokrasi ini, maka kita bisa menggambarkan kira-kira seperti ini model pengerjaan dari pengembangan kurikulum itu. Yang pertama kita yang sangat berperan di sini adalah policy maker ya. Policy makernya baik itu menteri atau mungkin dirjen yang mengurusi urusan kurikulum. Sebenarnya kewenangannya ada di setiap negara, ada pada menteri. Nah, kemudian menteri ini membentuk suatu panitia pengarah gitu ya. Panitia pengarah berapa orang, 5 orang, 7 orang, 9 orang, 11 orang, tergantung menteri dan tergantung anggaran yang tersedia. Nah, sebagai pengambil kebijakan, maka menteri dia akan membentuk tim kerja, working group ya, dengan anggotanya. Nah, anggotanya di situ adalah terdiri dari banyak orang dari berbagai background keilmuan atau background keahlian. Setidak-tidaknya adalah yang pertama para ahli pengembang kurikulum ya, curriculum development expert, kemudian para ahli pendidikan, kemudian para ahli bidang studi, dan juga guru senior, guru yang sudah ahli utama itu dilibatkan untuk bisa ikut mengembangkan kurikulum. Mengapa? Karena guru-guru yang senior ini adalah orang yang sudah memang mengetahui bagaimana pelaksanaan kurikulum di lapangan dalam setiap mata pelajaran tertentu. Nah, dari sini maka kemudian para ahli, para pakar, guru senior di bawah pengawasan kelompok kerja ini melakukan diskusi secara intensif ya, baik di diskusi dalam kelompok besar maupun kelompok kecil ya. Nah, ada lokakarya juga melakukan penelitian, melakukan studi pustaka, dan juga melakukan kunjungan-kunjungan ke lapangan dalam rangka mencari informasi sekomprehensif mungkin. Nah, kemudian mereka ini, working group, anggota, para pakar tadi, melakukan sidang pleno. Nah, sidang pleno bisa jadi ada diskusi yang berseri, banyak gitu. Kemudian akhirnya adalah di sidang pleno kan. Nah, ketika sidang pleno sudah merumuskan suatu rekomendasi yang final, maka kemudian dihasilkanlah suatu dokumen rekomendasi pengembangan kurikulum itu untuk kemudian diserahkan kepada pengambil kebijakan. Nah, diserahkan kepada pengambil kebijakan dalam hal ini adalah menteri yang nanti akan menandatangani suatu kurikulum itu, tapi menteri tentu tidak
akan bisa menyetujui atau menolak atau merevisi atau menyempurnakan tanpa panitia pengarah ini memberikan pendapatnya tentang kesimpulan dan rekomendasi itu. Nah, ini gambaran tentang birokratik model birokrasi dari pengembangan suatu kurikulum. Jadi top down ya, dari atas menteri menghendaki membentuk tim kerja kemudian merekrut para ahli dari berbagai macam bidang yang memang berkaitan dengan pengembangan kurikulum, baru setelah itu ada suatu rekomendasi yang diusulkan kepada menteri. Jadi kalau dalam birokratik model yang saya jelaskan sebelumnya itu top down, dari atas ke bawah, para pakar ambil peran. Namun dalam model grassroots ini, maka di sini kita lihat bagiannya akan sangat berbeda, akan terbalik ya. Karena apa? Titik berangkatnya dari pengembangan kurikulum itu adalah dari bawah ya, dari lembaga pendidikan dan dari orang yang setiap hari melaksanakan kurikulum, yaitu para guru. Di situ guru dan lembaga pendidikan itu akan menemukan masalah-masalah dalam pembelajaran. Nah, masalah-masalah itu pasti memerlukan pemecahan, memerlukan perubahan. Oleh karena itu memerlukan pengembangan kurikulum. Nah, dalam hal ini guru dan lembaga pendidikan itu difasilitasi atau bisa juga dibimbing oleh narasumber, dan narasumbernya itu bisa juga atasannya, kepala sekolahnya atau pengawas yang ada di situ ya. Jadi narasumber ini, pengawas, kepala sekolah itu membimbing dan mensupport para guru kaitannya dengan bagaimana menghadapi masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan kurikulum, dalam pelaksanaan kurikulum dalam kelas, mengidentifikasi apa sih problematika yang ada di dalam kelas itu, apa masalah-masalah yang perlu dipecahkan terkait dengan pengembangan kurikulum. Nah, setelah itu baru di sini diadakan lokakarya misalnya. Lokakarya itu diikuti oleh secara luas, baik oleh guru, oleh kepala sekolah, kepala madrasah, oleh orang tua siswa, oleh masyarakat, dengan menghadirkan narasumber. Sebenarnya masyarakat sendiri ketika hadir di suatu lokakarya termasuk narasumber juga, ketika masyarakat juga memberikan masukan-masukan. Nah, dari sini kemudian tim penyusun kesimpulan akan menghasilkan satu dokumen kesimpulan tentang pengembangan kurikulum. Nah, bagaimana kalau tadi saya membahas sebelumnya ada model birokratik model yang top down, ini yang dari bawah. Yang bagus bagaimana? Bisa dikombinasikan? Bisa. Justru sebaiknya dilakukan kombinasi. Nah, kita tidak mengetahui apakah pengembangan kurikulum di negara kita itu memperhatikan aspek perkembangan di grassroots atau tidak. Kita tidak tahu sejauh mana hal ini berperan. Yang jelas model birokrasi adalah top down, dari atas ke bawah, sedangkan grassroots model itu pengembangan kurikulum itu berangkat dari bawah, yaitu dari problematika yang dihadapi oleh guru dan lembaga pendidikan, kemudian naik dibahas untuk kemudian mendapatkan suatu rekomendasi, suatu kesimpulan yang itu nanti bisa diajukan kepada pengambil kebijakan di pusat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.